warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di kegiatan pembelajaran sejarah. Hari ini kita melanjutkan di pembelajaran sejarah kita minggu lalu. Mudah-mudahan hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan selalu diberikan yang namanya kesempatan untuk melakukan aktivitas di kegiatan sehari-hari. Nah, yang pertama kita masih belajar pada masa seri pandemi ini, yaitu belajar jarak jauh. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat. Kita hari ini dalam kegiatan pelajaran hari ini diawali dulu dengan kegiatan berdoa. Untuk satu orang memimpin doa, silakan Bapak minta untuk memimpin doa. Siapa? Ahmad Fikri. Fikri pimpin doa, Fikri. Kameranya di mute-nya diaktifkan. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Ahmad Fikri telah memimpin doa. Kemudian saya akan coba jelaskan dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita masih sama kegiatan pembelajaran kita nanti. Di kegiatan ini saya akan coba menjelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran kita. Hari ini kita masuk dalam pembelajaran yaitu di mana kita akan membahas tentang perlawanan di daerah terhadap kolonialisme dan imperialisme barat, khususnya pemerintahan Belanda, dan kita akan mencoba mengambil nilai-nilai juang dari perlawanan tersebut. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita telah pelajari di pertemuan minggu lalu, yaitu perlawanan terhadap Portugis di Indonesia ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat dengan apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Nah, kita tahu kedatangan Belanda, ada yang tahu Belanda itu datang ke Nusantara pertama kali sampai ke daerah mana? Ada yang bisa menyebutkan? Ada yang bisa menyebutkan pertama kali Belanda itu datang ke Indonesia kemana? Oke, nih sudah pada lupa semua nih. Pertama kali Belanda itu datang ke Pelabuhan Banten nggak Pak? Ya, ke Pelabuhan Banten. Oke, betul ya. Pertama kali ke Pelabuhan Banten ya, yang dipimpin oleh Cornelius de Houtman. Oke, baik ya. Hari ini kita masuk ke materi di mana setelah belajar ini kalian dapat memahami tentang perlawanan-perlawanan di daerah terhadap pemerintah Belanda dan dapat mengambil nilai-nilai juangnya. Nah, untuk kegiatannya sama, kita nanti akan mengadakan diskusi kelompok sesuai dengan kelompok dari kelas kalian. Nanti kita berdiskusi di Google Classroom ya. Dan Bapak ingatkan kembali, jangan lupa kalian mengisi daftar hadir di Google Classroom yang sudah Bapak kirim ya di kegiatan hari ini. Bapak beri waktu nanti sampai selesai kegiatan ini, tolong diisi daftar hadirnya. Nah, oke, baik ya. Sebelum kita memulai kegiatan kita, untuk masuk kegiatan inti diskusi, Bapak akan menayangkan dulu video, yaitu yang nanti silahkan kalian amati video ini. Dengar aku, berataan dan sangatku sabar. Mau kita besar, menjaga kampung, menjaga Banua. Insya Allah, kemenangan di pihak kita. Hari ini juga kita pergi ke daerah Muni. Dari situ langsung ke Pengaruh. Karena kekayaan kita berbabat bara. Gagal habis di Karuknya. Gasan dibawa ke negerinya. Kita harus rebut. Haram menyerah. Wajah sampai ke putih. Oke, baik ya. Itu tadi video yang sudah kalian amati. Kira-kira ada yang bisa menanggapi atau menyimpulkan atau memberikan tanggapan pada video tadi di sini? Dari situlah munculnya semboyan orang Banjar, wajah sampai ke puting. Artinya jangan menyerah sampai titik darah penghabisan. Oke, mantap ya. Wajah sampai ke puting. Haram menyerah, wajah sampai ke puting ya. Itu slogan kita orang Kalimantan Selatan. Ada lagi? Sekarang kita masuk ke kegiatan
inti kalian bahwa nanti kalian akan berdiskusi tentang beberapa tokoh-tokoh perlawanan di daerah yang sudah Bapak kirim di Google Classroom. Silakan nanti dibuka di Google Classroom-nya. Di situ ada tulisan LKPD. LKPD yang Bapak kirim hari ini. Di situ nanti kalian akan menemukan beberapa tokoh-tokoh yang gambarnya ada di belakang Bapak ini, ya. Ada Pangeran Antasari, ada Kapten Patimura, kemudian lagi ada Sisingamangaraja, ada Pangeran Diponegoro, ada Sultan Hasanuddin, dan Tengku Imam Bonjol. Nah, nanti kalian akan mencoba menjelaskan di situ, dan silakan nanti di chat itu diketik saja tanggapan kalian tentang tokoh-tokoh tersebut sesuai dengan kelompok masing-masing, ya. Nah, nanti silakan ditanggapi. Kita akan melihat di Google Classroom. Silakan buka Google Classroom kalian. Nanti tentang beberapa tokoh-tokoh perlawanan yang nanti kalian harus cari dan jelaskan, dan nanti kita akan coba simpulkan tentang peran-peran tokoh tersebut dalam perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Nah, ini nanti yang akan kalian coba selesaikan, dan nilai-nilai juang apa yang didapat dari tokoh-tokoh tersebut. Nah, silakan. Oke, nanti silakan berkomentar di sini ya. Dimasukkan saja tentang tokoh-tokoh tadi, kemudian nilai-nilai juang apa yang bisa kalian ambil ya. Tadi luar biasa kegiatan diskusi kelompok kalian di dalam room chat tadi. Mudah-mudahan dalam perwakilan kelompok nanti bisa menjelaskan dari hasil dari tokoh-tokoh tersebut dan nilai-nilai juangnya. Oke, kita masuk pada sesi yaitu presentasi kelompok. Nah, silakan siapa di sini yang bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya tentang tokoh-tokoh tadi, yaitu Pangeran Antasari, Pangeran Diponegoro, Tengku Imam Bonjol, atau Kapiten Patimura. Nah, jelaskan perlawanannya dan kemudian nilai juang apa yang dapat diambil dari tokoh tersebut. Oke, silakan Bapak lemparkan kepada setiap kelompok mana yang dulu maju untuk mewakili kelompoknya. Jelaskan tentang Perang Patimura dari kelompok 2 tadi. Pada tahun 1817, Belanda juga berusaha menguasai Maluku dengan monopoli perdagangan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Thomas Matulse. Patimura menolak dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pertempuran sengit terjadi di benteng Durstede Samparoa. Belanda mengarahkan pasukan secara besar-besaran. Rakyat Maluku berdesak. Perlawanan rakyat Maluku melemah akibat tertangkapnya Patimura dan Marta Christina Tiahahu. Dan di sini bisa diambil nilai perjuangannya adalah yang dapat diambil dari peristiwa ini: rela berkorban, semangat persatuan, pantang menyerah, dan berani atas kebenaran dalam melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih ya untuk Malik. Untuk dari yang lain, ada yang bisa lagi memberikan pendapatnya dari hasil diskusi kelompok tadi? Silas Papareto adalah seorang anak Papua yang memperjuangkan kemerdekaan Irian Barat dari tanah Belanda pada tahun 1945. Silas dikenal oleh pemerintah Belanda dan Jepang adalah sebagai tokoh pemimpin di Papua dan juga sangat ahli di bidang militer. Lebih tepatnya di bidang gerilya. Menurut pemerintah Belanda, Silas melakukan gerakan pembebasan Papua sama berbahayanya dengan tokoh Insinyur Soekarno. Hal ini dikarenakan Silas adalah seorang tokoh yang sangat dipandang dan dihormati di Papua. Oleh karena itu, ketika Belanda mengetahui Silas melakukan pemberontakan, dia sangat diawasi dan sering diasingkan oleh pemerintah Belanda. Oke, siap ya. Terima kasih ya. Oke, ya itu tadi hasil presentasi dari kelompok kalian ya, luar biasa tanggapan dari beberapa teman-teman kalian. Nah, kita masuk pada kegiatan akhir kita. Bapak ingatkan kembali untuk evaluasi pembelajaran sudah Bapak masukkan di Google Classroom, dan silakan nanti dijawab pertanyaan yang ada di sana. Bapak tunggu sampai nanti jam 12 malam ya, terakhir untuk kegiatan menjawab soal yang ada di sana. Nah, kemudian di kegiatan akhir ini, mari kita simpulkan hasil kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tadi dari beberapa tokoh-tokoh tadi, sudah disampaikan bahwa perlawanan di daerah banyak mengambil tentang dan mendapatkan nilai-nilai perjuangan yang dapat kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak di sini kita akan mencoba menyimpulkan nilai-nilai perjuangan apa saja dari perlawanan daerah itu yang dapat kita ambil. Oke, ada yang bisa menyebutkan atau menyampaikan di sini? Kira-kira nilai perjuangan apa yang bisa kita ambil dari tokoh itu dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sekarang, dan bagaimana cara kita menerapkannya. Oke, ada bisa mewakili satu orang? Bapak minta perempuan dong, satu orang ada? Ya, silakan. Nama saya Arumaisa. Arumaisa ya.
nilai perjuangan yang kalau diterap tuh nilai kesatuan, terus Iya. kerjasama, Iya. sama nilai kayak berapa? Kayak sama-sama kerjasama kayak dan apa Mbak tuh menghargai pendapat juga loh. Iya. Itu itu jadi. Oke, itu ya tadi nilai persatuan, kesatuan, dan nilai kerjasama ya, kata Aromasya ya, luar biasa ya. Oke ya, memang pada intinya tadi dari semangat perjuangan tadi selain nilai persatuan dan kesatuan yang menjadi inti pokok dari nilai itu, kemudian nilai rasa cinta terhadap bangsa dan negara atau sering dikenal dengan istilah apa? Rasa cinta terhadap bangsa dan negara, sering dikenal istilah? Ada? Nasionalisme. Oke, nilai nasionalisme ya, good job ya, mantap Syahrani ini ya. Ini sambil petualang alam nih Syahrani di mana saya juga tidak tahu. Oke ya, terima kasih ya. Itu tadi di kegiatan kita hari ini. Pokoknya kalian semua luar biasa. Ingat tolong diisi daftar hadirnya seperti yang Bapak janjikan tadi. Pokoknya dalam kegiatan hari ini siapapun yang mengikuti kegiatan sudah Bapak sampaikan dari sama Malik apa yang menjadi poin plus dalam kegiatan kita hari ini. Ya, diisi daftar hadirnya. Oke, terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Sampai ketemu di kegiatan berikutnya. Pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang yang namanya persiapan yaitu kemerdekaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar lagi di rumah ya, jangan lupa untuk ya terus membaca ya. Salam literasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.